warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Heriani dari SMK Negeri 2 Cipatujah. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur di kelas 11 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, biasanya teks ini terdapat di dalam sebuah resep masakan, kemudian tips-tips ya. Jadi, teks prosedur ini bisa digunakan sebagai bahan informasi dalam melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari teks prosedur itu? Apa yang membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lain? Seperti kita ketahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini banyak sekali dibahas mengenai berbagai jenis teks. Nah, salah satunya adalah teks prosedur. Perbedaannya atau ciri-ciri khusus dari sebuah teks prosedur yang pertama itu terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Kemudian yang kedua, kebanyakan menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, jadi dalam teks prosedur itu biasanya berisi tentang perintah-perintah. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh si pembaca dalam membuat atau melakukan sesuatu itu. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks itu saling terkait. Teks Kalimat penghubung yang digunakan itu biasanya adalah kalimat penghubung yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, lalu, kemudian, setelah itu, sebelumnya. Nah, itu biasanya terdapat di dalam teks prosedur. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan kalimat saran dan larangan, kemudian menggunakan kriteria atau batasan tertentu, menggunakan kata keterangan, dan berisi pemberian informasi serta berisi langkah yang terperinci. Mengapa harus terperinci? Supaya orang yang membaca itu atau orang yang menerima informasi dari kita itu bisa melakukan dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh si pembuat teks prosedur. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Nah, jenis-jenisnya itu ada 3 macam. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Yang kedua teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga teks prosedur protokol. Perbedaannya apa? Teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang terdiri dari 2-4 langkah saja. Misalnya cara merebus air, cara login Facebook, cara menggunakan Instagram. Nah, itu kan sangat sederhana sekali langkah-langkahnya ya. Kemudian yang kedua teks prosedur kompleks. Nah, kalau teks prosedur kompleks ini berisikan langkah-langkah secara terperinci, sangat detail ya. Jadi kalau di dalam resep masakan itu dimulai dari penggunaan bahan-bahannya, kemudian alat-alat yang digunakan, sampai dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Selain itu contohnya pengurusan SIM, tata cara pembuatan visa, paspor, itu termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah langkah-langkah yang susunannya itu tidak selalu sistematis, artinya bisa diubah, namun hasil akhirnya tetap sama. Misalnya cara menyeduh teh atau cara menyeduh kopi, ya. Dalam cara menyeduh kopi atau cara menyeduh teh itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, tapi tetap hasil akhirnya adalah sebuah minuman teh atau minuman kopi, seperti itu. Nah, kemudian strukturnya seperti apa? Nah, struktur dalam teks prosedur itu yang pertama terdapat tujuan ya. Tujuan dituliskan untuk apa si pembuat atau si penulis itu membuat teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua berisikan materi. Materi di sini adalah bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang digunakan oleh si pembuat ya supaya eh supaya bahan-bahan serta alat-alatnya bisa disampaikan dengan jelas gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh
kita atau oleh si pembaca atau si pendengar teks teks prosedur itu. Nah, jadi langkah-langkahnya harus disusun secara sistematis, jangan sampai ada langkah-langkah yang terlewat dan harus sampai selesai supaya orang yang menerima informasi itu tidak hanya setengah-setengah saja dalam menerima informasinya. Nah, selanjutnya, setelah memberikan materi tentang teks prosedur itu, saya biasanya memberikan tugas kepada para siswa untuk menganalisis. Nah, kebetulan ini saya mengajar di kelas 11 NKPI, jadi saya akan memberikan sebuah analisis video ya, video yang berkaitan dengan jurusan NKPI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.